Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 kelas C yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Kokom Komalasari dengan NIM 195130116, dan tentunya rekan saya yaitu Reva Hasnanur Fauzia dengan NIM 195130228. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Di sini kami akan membahas mengenai mata kuliah desain pembelajaran, tepatnya pada materi pengembangan perangkat pembelajaran. Di sini kami akan membahas beberapa poin, yaitu yang ke-1 pengertian, kemudian yang kedua tujuan, dan yang ketiga jenis-jenis, kemudian yang keempat manfaat. Yang pertama ada pengertian. Pengertian perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Sedangkan pengembangan perangkat pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan adanya perangkat pembelajaran adalah untuk memenuhi keberhasilan seorang guru dalam pembelajaran. Perangkat pembelajaran dijadikan sebagai acuan, dasar atau rambu-rambu bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran agar mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya perangkat pembelajaran akan menyebabkan pembelajaran menjadi tidak terarah dan tidak jelas tujuannya. Selanjutnya ada jenis-jenis perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diperlakukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa silabus, program semester, program tahunan, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, KI dan KD atau kompetensi inti dan kompetensi dasar, kalender akademik, LKS atau lembar kerja siswa, media pembelajaran, bahan ajar, dan atau instrumen penilaian. Namun, di antara jenis-jenis perangkat pembelajaran yang harus diperhatikan dalam pembelajaran adalah: pertama ada silabus, yang kedua ada RPP, yang ketiga ada LKS, yang keempat bahan ajar, yang kelima media pembelajaran, dan yang terakhir ada instrumen penilaian atau penilaian hasil belajar, yang semuanya akan dibahas di slide berikutnya. Poin pertama yaitu silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dalam mengembangkan silabus harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu 1. Ilmiah, bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu harus relevan, artinya cakupan ke dalam tingkatan kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis, bahwa komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu harus konsisten, artinya adanya hubungan yang konsisten atau ajeg antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yaitu memadai, artinya cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual, bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketujuh harus fleksibel,
bahwa keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang kedelapan yaitu menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, psikomotor sebagaimana yang dikemukakan oleh Bloom. Kemudian selain prinsip-prinsip dalam pengembangan silabus yang perlu diperhatikan adalah kemasan unit waktu silabus. Artinya dalam pengembangan silabus harus terdapat sinkronisasi alokasi waktu, yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, penentu jenis penilaian. Kemudian yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Berikutnya ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Secara umum, dalam mengembangkan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP, yaitu yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Dan yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Adapun langkah-langkah atau cara pengembangan RPP diantaranya adalah yang pertama, mengisi kolom identitas. Yang kedua, menentukan alokasi waktu pertemuan. Yang ketiga, menentukan SKKD serta indikator. Yang keempat, merumuskan tujuan sesuai SK atau KD dan indikator. Yang kelima, mengidentifikasi materi standar. Yang keenam, menentukan pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar. Dan yang terakhir, menyusun kriteria penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu lembar kegiatan siswa atau LKS. Lembar kegiatan siswa atau LKS memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Pengaturan awal atau advance organizer dari pengetahuan dan pemahaman siswa diberdayakan melalui penyediaan media belajar pada setiap kegiatan eksperimen sehingga situasi belajar menjadi lebih bermakna dan dapat terkesan dengan baik pada pemahaman siswa karena nuansa keterpaduan konsep merupakan salah satu dampak pada kegiatan pembelajaran. Maka muatan materi setiap lembar kegiatan siswa pada setiap kegiatannya diupayakan agar mendapat mencerminkan hal itu. Yang keempat ada bahan ajar. Materi atau bahan ajar berisikan garis besar bab, kata-kata sains yang dapat dibaca pada uraian materi pelajaran, tujuan yang memuat tujuan yang hendak dicapai setelah mempelajari materi ajar, materi pelajaran berisi uraian materi yang harus dipelajari, bagan atau gambar yang mendukung ilustrasi pada uraian materi, kegiatan percobaan menggunakan alat dan bahan sederhana dengan teknologi sederhana yang dapat dikerjakan oleh siswa, uji diri setiap submateri pokok, dan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang perlu didiskusikan. Buku siswa pada pembelajaran terpadu dikembangkan berdasarkan materi-materi dari mata pelajaran yang terkait sesuai dengan kompetensi dasar yang dipadukan. Setelah itu yang kelima yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif
dalam proses pembelajaran yang terencana. Media pembelajaran tidak hanya meliputi media komunikasi elektronik yang kompleks, tetapi juga bentuk sederhana seperti slide, foto, diagram buatan guru, objek nyata, dan kunjungan keluar kelas. Di sini, media pembelajaran meliputi berbagai jenis, antara lain yang pertama media grafis atau media dua dimensi seperti gambar, foto, grafik, atau diagram. Yang kedua yaitu media model solid atau media dimensi 3 seperti model-model benda ruang, dimensi 3, diorama, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu media proyeksi seperti film strip, OHP, dan lain-lain. Yang keempat yaitu media informasi seperti komputer dan internet. Dan yang kelima lingkungan. Yang keenam, ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar meliputi tes hasil belajar produk, tes hasil belajar proses, dan tes hasil belajar psikomotorik. Tes hasil belajar psikomotorik berupa keterampilan melaksanakan eksperimen. Penilaian hasil belajar yang dikembangkan disesuaikan dengan jenjang kemampuan kognitif. Untuk penskoran hasil tes, menggunakan panduan evaluasi yang memuat kunci dan pedoman penskoran setiap butir soal. Lalu, yang terakhir yaitu manfaat perangkat pembelajaran. Ada beberapa manfaat perangkat pembelajaran, yaitu 1. Perangkat pembelajaran sebagai panduan. Perangkat pembelajaran benar-benar memberikan arah bagi seorang guru. Hal ini penting mengingat proses pembelajaran adalah suatu yang sistematis dan terpola. Tak sedikit guru yang hilang arah atau bingung di tengah-tengah proses pembelajaran hanya karena tidak memiliki perangkat pembelajaran. Yang kedua yaitu perangkat pembelajaran sebagai tolak ukur. Seorang guru yang profesional tentu mengevaluasi setiap hasil pengajarnya, yaitu begitu pula dengan perangkat pembelajaran. Guru dapat mengevaluasi dirinya sendiri sejauh mana perangkat pembelajaran yang telah dirancang teraplikasi di dalam kelas. Hal ini penting untuk terus meningkatkan profesionalisme seorang guru. Kemudian yang ketiga, perangkat pembelajaran sebagai peningkatan profesionalisme. Profesionalisme seorang guru dapat ditingkatkan dengan perangkat pembelajaran. Artinya, perangkat pembelajaran tidak hanya sebagai kelengkapan administrasi saja, tetapi lebih sebagai media peningkatan profesionalisme. Seorang guru harus benar-benar menggunakan dan mengembangkan perangkat pembelajarannya. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, mempermudah. Memiliki pembelajaran sangat mempermudah seorang guru dalam membantu proses fasilitasi pembelajaran. Dengan perangkat pembelajaran, seorang guru bisa dengan mudah menyampaikan materi hanya dengan melihat perangkatnya tanpa harus banyak berpikir dan mengingat. Terima kasih, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pengembangan perangkat pembelajaran. Di antaranya ada pengertian, tujuan, jenis-jenis, dan manfaat pengembangan perangkat pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.